Ini grup rebana ini. Ada acara. Jangan sampai terhalang acara orang. Saya ini kalau di TV itu ceramah, mana ada orangnya? Saya berdua sama kamera aja tuh. Datang kameramen tuh dihidupkannya, dia pun pergi. Saya lah bercakap di situ. Saudaraku dimanapun berada. Begitu entah apa-apa katanya. Nah, itu. Cuman kadang kalau saya ngomong tuh banyak orang salah paham. Ini Ustadz ini betul atau menyindir nih katanya. Enggak usah terlalu dipikirkan. Pikiran kita ini kalau terlalu banyak yang kita pikirkan, akhirnya kacau balau dia. Susah terhadap masa depan yang belum terjadi, namanya hammi. Susah terhadap masa lalu yang sudah terjadi, namanya hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Baru masuk yang ketiga, wal ajzi, lemah. Saya tengok kotak udah mulai masuk. Banyak yang mulai lemah. Nengok kotak itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, susah terhadap masa depan. Wal hazani, sedih terhadap masa lalu, buang. Yang ketiga adalah wal ajzi, lemah. Karena terlalu memikirkan masa lalu, sedih, jadi lemah. Karena terlalu cemas, khawatir terhadap masa depan, jadi lemah. Jangan lemah. La ta'jaz, jangan lemah. Semangat. Cuman Bapak Ibu, semangat. Takbir. Itu berarti saya sudah 45 menit ngomong. Tadi saya mulai jam 5, sekarang udah jam 5.45. Ini semangat semuanya. Padahal belum sarapan ini. Tapi semangatnya luar biasa. Jangan-jangan orang ini udah makan sahur semuanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi, lemah. Sekarang banyak generasi lemah. Pagi-pagi buka handphone, tak ada kerjanya. Scroll. Mati kreativitas. Tak bisa beraktivitas. Nulis enggak, berkarya tidak, kerja tidak, selonjoran, scroll. Jangan. Ini cara-cara Yahudi untuk merusak anak-anak kita. Main game online dari pagi, petang, siang, malam. Lemah. Generasi yang lemah. Jangan tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Mudah-mudahan anak-anak kita kuat semuanya, insyaallah. Ini subuh ini kan hari libur ini kan. Libur sekolah, mestinya anak-anak tidur di rumah balas dendam karena kemarin sekolah. Tapi di Masjid Al-Fitrah tuh anak-anak. Macam anak-anak, tapi bukan anak-anak. Ibu sama bapak mesti sepakat tentang mendidik anak ini. Kadang bapaknya, ibunya tak sepakat. Bapaknya sudah mengambil air, bangun, ayo ke masjid. Datang ibunya, biarkanlah bang, ini kan tanggal merah. Sekali-sekali dia tidur kan gak apa-apa. Bapak tuh pula takut sama bini. Iyalah dia. Mesti sepakat mendidik anak ini, mesti bersama kita. Jangan lemah, jangan tinggalkan jadi generasi yang lemah. Bapak dulu datang ke Batam ini pejuang, tapi pas giliran anak penikmat, giliran cucu penghancur. Organisasi, kerajaan, nasab begitu selalu. Atupnya pejuang, anaknya penikmat, cucunya penghancur. Itu dulu ayah dia itu, tuan tanah itu, anaknya tukang jual tanah. Maka anak-anak kita jangan didik jadi generasi yang lemah. Saya alhamdulillah orang tua saya tidak memanjakan saya. Saya ditinggalkan orang tua saya di Sumatera Utara tahun 1988. Kelas 4 SD saya ditinggalkannya. Habis itu saya masuk lagi ke Muallimin Al-Jamiatul Wasliyah di Medan sampai tahun 95. Habis itu saya ke Mesir 4 tahun. Habis itu saya ke Maroko 2 tahun.
Padahal kami adik-beradik cuma 2. Saya anak pertama, adik saya kedua, bukan banyak. Tapi dia tidak memanjakan saya. Kalau sempatlah mak saya dulu sikit-sikit menangis, mak aku mau ke Mesir, mak aku mau ke Maroko, menjadi hantu saya sekarang. Tapi mak saya tak pernah memanjakan. Bahkan saya tes dia tahun 2017 waktu saya mau ke Sudan. Umur dia waktu itu sudah hampir 70. Mak, aku mau ke Sudan S3. Nanti kalau aku ke Sudan 2 tahun aku nggak pulang, mak tak berani sendiri di rumah ini. Apa kata dia? Pergi kau ambil S3. Masalah aku nggak usah kau pikirkan. Mati itu dimanapun mati. Jadi kalau ada orang menengok, kenapa Ustaz Somad itu tegar sekali? Karena dididik oleh orang tua yang tidak memanja-manjakan anak. Makanya kalau menengok anak ke pesantren, bawakan semangat, jangan bawakan air mata. Ini banyak orang menengok anak ke sekolah, bawakan air mata. Menengok kasurnya, bangkitkan semangat. Ustaz, ini kami komplain pesantren ini Pak Ustaz. Kenapa? Karena menjenguk anak cuma boleh sebulan sekali. Oh, jadi kau marah karena pondok ini jenguk anak sebulan sekali? Iya. Kau tahu saya dulu berapa kali dijenguk orang tua saya? Berapa kali Pak Ustaz? Setahun sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan, sampai terpikir di kepala saya waktu di Mesir 4 tahun nggak pulang itu, jangan-jangan aku ini anak angkat. Iya. Setelah pulang saya punya anak, saya peluk, saya cium, saya rindu, saya sayang. Saya tanya emak saya, waktu aku di Mesir emak nggak rindu sama aku? Rindu kata dia. 4 tahun aku tak balik emak, rindu kata dia. Jadi gimana lah emak mengobati rindu? Ku cari anak-anak yang hitam macam kamu. Anak-anak tetangga yang hitam. Nah, itu ku bawa ke rumah, ku kasih makan, ku belikan baju, ku doakan, ku sapu kepalanya, terobati rinduku sama kamu. Kadang aku sedang menyuci di dapur, ku dengar kau memanggil, mak. Sedang mencuci aku, sedang memasak, menggulai aku di dapur, ku dengar suara kau memanggil, mak. Meleleh air mataku mengenang kau. Tapi tak pernah ku ceritakan. Begitu, jangan ceritakan. Mak saya tak pernah memuji saya sekalipun. Tak pernah saya dipujinya. Sampai akhirnya dia meninggal hari Senin habis makan sahur tanggal 18 Maret 2019. Saya tanya makcik yang mengawani di rumah itu, makcik, ya, macam mana mak tu waktu malam mau meninggal tu? Waktu itu saya sedang di Pulau Madura ceramah. Malam tu macam biasa, dia bangun jam 2 tahajud, habis tahajud dia berzikir, habis itu dia makan sahur, habis itu menunggu azan subuh, dia nonton. Apa ditontonnya? Video kau ceramah. Ternyata yang terakhir ditengoknya sebelum dia meninggal, saya ceramah. Tapi dia tak pernah memuji ceramah kau, tak pernah. Bahkan pernah saya bawa dia ceramah tabligh akbar, ramai orang. Saya berharap nanti pulang, ini pasti dipujinya. Pas pulang ditanyanya, kau tak ada memelihara jin kan? Apa hubungannya sama jin? Dia bilang, ada orang ini sekarang pakai pemanis-pemanis biar supaya didengar orang cakapnya. Atuk kau dulu berpesan jangan berkawan sama jin, payah kau mati nanti. Kau jangan macam-macam katanya. Aku nih ustadz mak, ustadz pun banyak juga macam-macam. Aku ini dari Mesir mak, di Mesir pun banyak juga orang belajar sama Fir'aun katanya. Tak pernah saya dipujinya. Tapi saya yakin saya didoakannya. Anak itu tak usah dipuji, melambung dia, tapi doakan dia. Setelah dia meninggal barulah datang orang-orang datang bercerita ke saya. Ustaz, ya, saya dulu pernah jumpa mak Ustaz. Apa cerita dia? Anakku itu kalau malam ku bacakan Al-Fatihah, ku zikirkan dia, ku tahlilkan dia la ilaha illallah. Berapa kali bu? 1000 kali, 2000 kali ku tahlilkan dia la ilaha illallah. Saya buka buku-buku zikirnya, saya simpan di dalam satu koper khusus, telekungnya, mukenanya, kain sarungnya, bajunya, dan buku-buku zikir yang selalu dia baca. Kalau rindu saya buka, saya cium. Saya duduk di tempat dia sholat tahajud dulu, saya buka Quran yang dibacanya dulu, saya duduk di atas sajadahnya, mengobati hati. Anak jangan dimanjakan, dicelah ketiak.
Dibelikan handphone, dibelikan gadget, dibelikan TV besar, dibelikan mobil, dibelikan motor. Akhirnya hancur dia. Ustaz Somad, besok datang ke rumah ya. Acara apa? Melepas jamaah haji? Enggak. Maulid? Enggak. Apa acaranya? Ruqyah. Siapa yang mau diruqyah? Tolong Ustaz ruqyah anak saya. Kenapa anak ibu? Enggak mandi, enggak sholat, enggak makan. Ngapain dia di kamar? Menembak musuh yang tak mati-mati. Siapa yang membuat dia begitu? Yang membelikan handphone siapa? Yang menyediakan layar besar TV siapa? Yang membuatkan wifi 24 hours? Siapa yang mengirimkan makanan ke dalam, dikasihkan kentang goreng, tak tahu mengangkat piring kotor keluar kamar? Siapa yang membuat dia begitu? Saya, Pak Ustadz. Sekarang yang jahat siapa? Ustadz. Aku pula disuruhnya meruqyah. Gak mau saya datang. Gak pernah saya belajar doa Allahumma inni a'udzubika min game online. Buat anak kita menjadi pejuang. Oh, gak bisa lah kita sakiti anak kita. Siapa yang bilang menyakiti anak? Buat dia berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Jangan jadikan dia generasi yang lemah. Kita yang membuat dia lemah. Orang tua membuat dia lemah. Ustadz kalau ceramah biasa aja lah, jangan bentak-bentak. Saya biasa aja, sound system ini mantap. Entah apa mereknya ini. Mau marah aja bawaan kita dibuat. Allahumma ya'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi. Lemah. Kalau sudah lemah, masuk yang keempat, wal kasal. Pamale. Malas, nggak mau bergerak, makan tidur, makan tidur, makan tidur, obesitas naik. Ustaz kalau ngomong janganlah nyinggung body shaming, janganlah nyinggung perasaan Pak Ustaz. Saya nggak pernah nyinggung orang. Makanya kunci mendengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Jangan malas. Mood mesti dijaga. Bangun pagi mandi. Saya tadi bangun mandi. Habis mandi disisir rambut, rapi, bersih, gosok. Kalau gatal pakai sampo. Gatal juga beli obat kurap. Supaya kalau kita mandi badan kita fresh, keringat-keringat waktu tidur itu nyaman. Pakai parfum. Perempuan jangan terlalu pakai parfum yang berlebihan, sekedar menghilangkan bau ketiak. Karena kalau dipakai di belakang sana parfum berlebihan, tercium sama imam, hilang simpang lakum dinukum waliyadin. Laki-laki kalau mencium bau parfum perempuan macam-macam pikirannya. Makanya dia beli deodoran yang tidak berbau, supaya menghilangkan bau asam, bau amis, bau busuk. Tapi jangan pula gara-gara ini suami balik diciumnya bau bawang goreng semua. Jangan lemah, jangan malas. Karena kalau sudah malas, lari pagi. Banyak sekarang saya tengok orang hobi jogging, lari pagi. Kok suka kali lari? Supaya bisa lari dari kenyataan. Lari supaya sehat. Makanan jangan yang terlalu banyak karbohidrat. Bagus. Tadi malam kami makan, pas ada sahabat kami mau dikasih nasi, enggak, diet karbo. Ustaz, saya bilang saya udah nggak makan nasi putih lagi. Saya bilang, oh jadi Ustaz makan nasi apa? Nasi mandi, nasi goreng, nasi uduk, nasi lemak. Ustaz nih kayaknya makanan dijaganya ini. Iyalah, aku jaga dari yang haram. Saya tidak pernah menjaga makanan. Semalam dikasihkan orang gonggong, habis. Dikasihnya durian, putus. Malam tadi kepiting, tuntas. Nggak ada. Apa yang kita berpantang-pantang? Pantang, mati. Menyesal, gentayangan. Makan. Saya di mana-mana kalau ceramah itu ada bupati, ada polisi, ada polres, ada dandim, ada DPRD. Saya tengok makanan, nggak ada orang tuh makan. Takut kolesterol, takut diabetes. Makan, saya bilang. Apa takutkan? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah, tak ada yang dapat memudaratkan baik di bumi, di air maupun di langit. Bismillah, makan.
Nanti kalau kami sakit Pak Ustadz, bukan tanggung jawabku. Makan sakit, tak makan sakit. Bagus makan daripada tak makan. Saya di mana-mana ceramah, pejabat-pejabat, orang kaya, konglomerat, datuk-datuk, datin-datin, semua kalau pas lagi terkumpul makanan, siapa yang duluan makan? Ustaz, silakan makan Ustaz. Kalau ada racun di situ, aku mati dulu. Jangan malas. Saya paling pantang menengok orang malas. Semangat. Bangun pagi, selimut mesti dilipat. Jangan dibiarkan kamar tunggang langgang lintang pukang macam kapal Titanic pecah. Ambil sapu lidi, pukul-pukulkan. Mesti bersih. Tak boleh ada kamar bekas minuman, bekas itu, mesti bersih. Begitu didikan siapa itu? Sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum pondok, sebelum S1, sebelum ke Mesir. Didikan orang tua. Tak boleh malas-malas. Semangat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal. Habis sebelah kanan. Sekarang masuk sebelah kiri. Habis sudah masuk waktu. Ternyata kalau kita ceramah di tempat orang yang suka sama ilmu, 1 jam itu waktu begitu cepat berlalu. Ini kan ngaji subuh. Subuh ini banyak orang. Saya terus terang kajian yang berat itu ngaji subuh lah, karena orang tertidur. Saya nggak pernah pasang target 1 jam ngaji subuh. Saya tengok sesuai keadaan aja. Kalau banyak orang tertidur, setengah jam aja cukup. Tapi di Masjid Al-Fitrah ini, tadi saya mulai jam 5, sekarang sudah jam 6, nggak ada yang tidur orang. Hebat, jangan-jangan orang ini makan apa ini? Habis sudah 30, mestinya 30 menit cukup. Matahari terbit jam 6, kita lewatkan 15 menit, habis itu baru kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Nanti jam 6.15 kita baru sholat sunat isyraq. Kenapa Ustaz jelaskan betul? Karena manusia itu perlu kejelasan. Sebagaimana ibu perlu jelas berapa uang belanja. Sebagaimana seorang perempuan perlu jelas kapan dia mau dinikahi. Dan laki-laki banyak jelas. Kapan abang datang ke rumah untuk meminang aku? Kita nikmati aja dulu. Kok pikir aku goreng pisang? Harus jelas. Makanya orang kalau dengar ceramah Ustaz Somad tahu dia. Ustaz Somad itu 1 jam selesai. Kecuali di Masjid Al-Fitrah 1 jam 15 menit. Kenapa? Ya nggak mungkin kita sholat isyraq sekarang. Kalau saya pulang nggak sholat sunat isyraq ini, saya mau sholat sunat isyraq. Kalau berhenti saya sekarang, saya tengok di belakang tadi nggak ada minuman. Ngapain juga kita berhenti? Kok ada kue-kue tadi, mau saya berhenti. Teruskan aja lah ceramah ya. 4 lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni. Pengecut. Jangan jadi orang pengecut, takut. Saya libur sekolah, saya bawa anak saya, keponakan saya ke pohon pisang yang dekat rumah. Kau kalau ada kawan kau macam-macam, saya tumbuk batang pisang tuh. Tengok. Tapi dia tinggi lehernya. Dia lebih tinggi ulu hatinya sini. Kalau lebih tinggi lagi ada satu lagi. Itu yang paling fatal. Mati dia langsung. Jangan ajarkan anak kita lemah. Nggak boleh. Orang sekarang macam mencincang batang kayu. Dites-tesnya dulu. Kalau terasanya batang pisang, habis kita dicincangnya. Tapi kalau terasanya keras, tangannya berdentang, berhenti dia. Tetangga begitu, kawan di kantor begitu, sahabat pun begitu. Jangan lemah. Nggak boleh lemah. Istri pun nggak boleh lemah. Harus. Ibu latihan rebana. Supaya laki itu takut. Kelompang. Ini silap-silap nih, pang aja kata dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salah sambung.
Betul, saya mau nanya sama Ustadz Somad, apa masalahnya? Suami saya sedang di ruang tamu sekarang Pak Ustadz. Terus kamu di mana? Saya di atas sajadah berdoa jam 2 malam. Kenapa dia di ruang tamu? Dia sedang bawa pacarnya pesta narkoba. Kenapa kau tak mengamuk? Kenapa kau tak melawan? Kenapa kau tak lapor BNN? Kata Ustadz saya, sorga di bawah tapak kaki suami. Ustadz hantu itu. Pembodohan. Lapor ke Badan Narkotika Nasional. Ini nomornya. Sebentar ya, saya cari nomor BNN. Jangan mau dibodoh-bodohi. Ini perempuan dipanggil. Sini, kau adalah istriku. Hidup matimu di tanganku, sorgamu di bawah tapak kakiku. Surat tanah, STNK, BPKB atas namaku. Pembodohan. Dalam Islam, laki-laki perempuan memiliki kedudukan yang sama. Jangan sampai menjadi anak yang pengecut. Saya lagi bawa mobil di Jalan Nangka, ditabrak orang dari belakang. Turun saya, datang dia ambilnya tisu, disapunya mobil yang bekas ditabraknya itu. Dah jalan, kata dia. Ini dulu nih sebelum viral. Saya tengok dia pakai baju orang kantor itulah, ada logo-logonya di samping. Sapuin sudah, udah nggak apa-apa, jalan, kata dia. Saya injak mobilnya pakai sepatu saya. Saya injak, saya gini kan, habis itu saya sapu. Udah jalan. Sendiri saya. Jangan lemah, nggak boleh lemah. Mentalnya mesti dibangkitkan. Mentalnya mesti mental pejuang. Kalaulah Indonesia ini dulu lemah, kalau masalah badan, tengoklah orang aborigin di Australia. Suku asli Australia itu aborigin, badannya tegap tinggi, berotot, seram. Tapi datang orang kulit putih dari Eropa, habis. Aborigin menjadi minoritas di kampungnya sendiri di Australia. Indonesia, datang Belanda yang kulit putih, datang Jepang dengan samurainya, nggak ada yang bisa menguasai kita. Sekali teriak orang-orang yang hebat, Allahu Akbar, takbir, langsung pulang Belanda tuh pontang panting, tinggal terong Belanda. Sekali teriak, emang kita ini kecil pakai bambu runcing, merdeka Indonesia ini.